Ridho dengan nafsu adalah pangkal kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri di hadapannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungi dengan penuh kesadaran dua hikmah agung dari Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yakni pasal 43 dan bab 64, yang mengajarkan kepada kita tentang bahaya ridho terhadap hawa nafsu, serta pentingnya sikap curiga dan waspada terhadap diri sendiri. Hikmah ini berbunyi, open quote, pokok dari setiap maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah ridho terhadap hawa nafsu. Dan pokok dari setiap ketaatan, kesadaran, dan kesucian diri adalah tidak ridho terhadap hawa nafsu. Close quote. Hadirin yang dimuliakan Allah, ajaran ini menyingkap satu akar persoalan yang sering kali luput dari perhatian kita. Banyak orang menyangka bahwa maksiat itu hanya lahir dari pengaruh luar, godaan setan, lingkungan yang buruk, atau keadaan yang sulit. Padahal Syekh Ibnu Athaillah menegaskan, sumber terdalamnya adalah satu hal, ridho terhadap nafsu sendiri. Ketika seseorang merasa puas dengan dorongan nafsunya, merasa benar dengan keinginannya, merasa aman dan penilaian dirinya sendiri, maka disitulah awal kehancuran ruhani bermula. Nafsu yang hakikatnya selalu mengajak kepada keburukan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Open quote, sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Close quote. Ridho kepada nafsu membuat seseorang tidak lagi melihat aib dan cacat dirinya. Yang buruk dianggap baik, yang salah dibenarkan, yang haram dicari-cari pembenarannya. Dari sinilah muncul kelalaian, lalu syahwat, lalu kemaksiatan yang terus berulang, hingga hati menjadi keras dan jauh dari Allah. Sebaliknya, orang yang tidak ridho terhadap nafsunya akan selalu merasa dirinya belum bersih, belum lurus, dan masih membutuhkan pertolongan Allah. Ia akan waspada terhadap niatnya, curiga terhadap dorongan batinnya, dan senantiasa mengoreksi amalnya. Dari sikap inilah lahir ketaatan, kesadaran, dan kemurnian ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, para arif billah telah lama memperingatkan kita tentang bahaya mempercayai nafsu. Abu Hafash berkata, barang siapa tidak menuduh nafsunya sepanjang waktu, maka sungguh ia telah tertipu. Al-Junaid Al-Baghdadi pun menasihati, jangan engkau percayai nafsumu, walaupun ia telah lama mengajakmu kepada ibadah. Artinya, sekalipun nafsu tampak mendorong kepada kebaikan, tetap harus ada kewaspadaan. Sebab bisa jadi kebaikan itu ditunggangi oleh keinginan tersembunyi. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin merasa lebih suci daripada orang lain. Inilah sebabnya Al-Bushiri dalam burdahnya berkata, lawanlah selalu hawa nafsumu dan setanmu, dan jangan engkau menuruti keduanya, walaupun keduanya menasihatimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, masuk pada hikmah berikutnya. Pasal Mapa 4, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan pernyataan yang sangat menggugah. Open quote, bersahabat dengan orang bodoh yang tidak ridho terhadap nafsunya, lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang ridho terhadap nafsunya. Close quote. Ini adalah ukuran yang sangat berbeda dengan ukuran dunia. Dunia menilai seseorang dari ilmunya, jabatannya, kepandaiannya berbicara. Namun dalam timbangan Allah, yang utama adalah pengendalian nafsu. Orang yang tidak ridho terhadap nafsunya, meskipun ia sederhana ilmunya, akan selalu rendah hati, mau belajar, mau dinasihati, dan tidak merasa dirinya paling benar. Persahabatan dengan orang seperti ini membawa keselamatan karena kebodohannya tidak menular dan kerendahan hatinya justru menjaga kita. Sebaliknya, orang alim yang ridho terhadap nafsunya adalah bahaya besar. Ilmunya bisa menjadi alat pembenaran hawa nafsu, ucapannya bisa menyesatkan, sikapnya bisa merusak. Maka ilmu apa yang tersisa jika nafsu masih menjadi penguasa? Rasulullah SAW telah mengingatkan, open quote, seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian bersahabat. Close quote. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari dua hikmah ini, kita belajar bahwa jalan keselamatan bukanlah merasa diri baik, tetapi menyadari diri lemah. Bukan memanjakan nafsu, tetapi mengekangnya. Bukan mencari-cari kelebihan diri, tetapi mengakui kekurangan dan memohon rahmat Allah.
Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tidak ridho terhadap nafsu kita dan diberi kejujuran untuk melihat aib diri sendiri, sehingga kita bisa berjalan di jalan ketaatan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan lupa like, komen, dan share agar pesan kebaikan ini terus mengalir, menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu waspada terhadap nafsu, istiqamah dalam ketaatan, dan dimuliakan dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.